Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam satu lagi sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton iaitu berkenaan dengan cerita-cerita teladan dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Semoga dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat, iktibar, pengajaran daripada cerita-cerita teladan yang kita kongsikan di dalam sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini untuk kita jadikan panduan, pedoman, teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah. Cerita-cerita teladan, Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Wal Biro, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Judul ataupun tajuk asal bagi buku yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah Mike's Monkey and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1982, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. 616141012. Hak Cipta Terjemahan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul ataupun kulit buku marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 1985. ISBN 978 sempang 602 sempang 03 sempang 3010 sempang 5. 192 halaman. Saiz buku 14 cm. Cetakan ke-11 Juni 2016. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan untuk anak-anak yang terdapat di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain ini adalah Monyet Mike, Si Mata Jeli dan Si Rabun, Beruang yang Tua Renta, Bila Pak Kurcaci Marah, Sally Si Tukang Menjerit, Yang Mana Dia, Tuan Budiman, dan Kebakaran. Sama-sama kita ikuti dan kita ambil manfaat, iktibar dan pengajaran daripada cerita teladan ke-6
dengan judul Yang Mana Dia? Yang Mana Dia? Polly dan Sally sebenarnya bukanlah bersaudara kandung. Tetapi wajah mereka sangat mirip satu sama lain. Bila belum mengamati mata, suara dan tingkah laku mereka dengan teliti, sukar orang membedakan mana yang Polly dan mana yang Sally. Polly mempunyai sifat sabar. Sedangkan Sally sebaliknya. Ia selalu terburu-buru dan tidak sabaran. Mata Polly sendu dan tenang. Suaranya jelas dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa bila bicara. Bila mengerjakan sesuatu, Polly selalu mengerjakannya dengan cepat dan mudah. Sebaliknya, mata Sally selalu sibuk melihat ke sana dan kemari. Suaranya naik turun, bicaranya cepat dan keras. Bila mengerjakan sesuatu, Sally selalu terburu-buru hingga suasana menjadi hiruk pikuk. Polly dan Sally adalah dua orang bersahabat. Ke mana-mana, mereka selalu bersama-sama. Mereka senang bila orang tak bisa membedakan mana yang Polly dan mana yang Sally. Pada suatu hari, Sally ingin pergi ke rumah nenek sihir. Ia hendak meminta mantra jampi agar bunga-bungaan di halaman rumahnya bisa tumbuh dengan subur. Polly menemaninya. Mereka pergi ke bukit tempat tinggal nenek sihir. Sesampainya di depan rumah nenek sihir, mereka dapati pintu pagarnya tertutup. Sally mengguncang-guncang pintu itu supaya terbuka. Ribut benar suara bunyi yang ditimbulkannya. Lalu, perlahan-lahan, Polly membuka selaknya. Dan pintu itu pun terbuka dengan mudahnya. Kedua gadis itu berjalan melewati halaman menuju pintu rumah nenek sihir. Sally mengetuk pintu dengan keras sekali. Mudah-mudahan ia sedang di rumah, ujarnya. Kalau ia pergi, sia-sia benar perjalanan kita sejauh ini. Tetapi pintu tak juga dibukakan. Polly dan Sally merasa ada seseorang di dalam rumah. Suaranya berjalan, kedengaran dari luar. Dia ada, ujar Sally tak sabar. Mengapa pintunya tak dibukakan? Sally mengetuk lebih keras lagi. Suara ketukannya, bunyi ketukannya hampir-hampir memekakkan telinga. Jangan begitu, Sally, ujar Polly. Kalau nenek sihir memang ada di rumah, ketukan yang pelan pun akan kedengaran olehnya. Kalau ternyata dia tidak ada di rumah, betapapun kerasnya kau ketuk pintunya, ia tak akan mendengarnya. Oh, mengapa lama sekali sih? Sally berkata marah. Biar ku intip dari jendela, supaya kita yakin ia ada di rumah atau tidak. Jangan, cegah Polly. Tak sopan mengintip begitu. Bersabarlah sebentar. Tetapi Sally yang tidak sabaran itu tak menghiraukan nasihat temannya. Diketuknya pintu lebih keras lagi, lalu ia melompat ke depan jendela dan mengintip ke dalam. Nenek sihir ada di dalam. Ia sedang membungkuk, mengaduk sesuatu dalam panci birunya yang diletakkan di atas api. Rupanya ia sedang membuat mantra, membuat jampi. Ketika nenek sihir mengangkat wajahnya dari pancinya, dilihatnya Sally sedang mengintip. Betapa marahnya ia. Dengan ketakutan, Sally melompat kembali ke dekat pintu. Ada, katanya, dia melihatku. Sebentar lagi pasti pintunya dibukakan.
Memang benar. Tak lama kemudian, nenek sihir membukakan pintu. Dipandangnya kedua gadis yang berwajah sama itu. Tak sopan benar kalian mengintip waktu aku sedang membuat mentera. Dan tak sopan benar mengetuk pintu sekeras itu. Hampir sahaja kendiku jatuh dari meja dan pecah. Aku sedang membuat mantra yang sangat penting hingga aku tak bisa meninggalkannya. Oh, maafkan kami, nenek sihir, ucap kedua gadis itu ketakutan. Rupanya kalian sangat terburu-buru, sampai menunggu sebentar saja tak mau, tambah nenek sihir. Tapi aku tak suka akan sikap kalian tadi. Pasti Sally yang mengetuk pintu keras-keras dan mengintip dari jendela. Siapa di antara kalian yang bernama Sally? Keduanya terdiam. Sally ketakutan. Sedang Polly tak mahu mengatakan namanya Polly. Bila ia mengatakan namanya, nenek sihir akan tahu bahawa temannya bernama Sally. Ia tak tergamak bila nenek sihir menghukum Sally. Ayo, yang mana yang bernama Sally? Ulang nenek sihir. Nenek sihir memandang Sally, tetapi Sally tidak menjawab. Lalu dipandangnya Polly. Nah, siapa yang bernama Sally? Apakah kalian tak punya mulut? Lalu, apa tujuan kalian datang ke sini lalu kalau bicara saja tak bisa? Kami datang hendak meminta mantra untuk menyuburkan bunga-bungaan di halaman rumah kami, jawab Polly. Kami mendengar nenek mahu memberikan mantra itu kepada sesiapa sahaja yang datang ke sini dalam minggu ini. Kami berdua menyukai bunga-bungaan, Nek. Itulah sebabnya kami datang, ingin meminta mentera penyubur bunga dari nenek. Masuklah, ujar nenek sihir. Tetapi, aku tak mahu memberikan mantra yang kalian minta itu begitu saja. Duduklah di sana. Ya, betul. Ku beri kalian masing-masing sebuah jigsaw. Selesaikanlah permainan ini sebelum mempelajari mantra yang akan ku berikan. Nenek sihir meletakkan 2 buah kotak kayu berisi permainan jigsaw di atas meja. Segera, Polly dan Sally mengosongkan isi kotak itu dan meletakkan isinya di atas meja. Mereka tak kaget disuruh mengerjakan teka-teki semacam itu sebab nenek sihir kadang-kadang memang berlaku agak aneh. Nah, aku akan meneruskan membuat mantraku tadi, kata nenek sihir sambil beranjak ke perapian dan mulai mengaduk-ngaduk isi panci birunya. Jangan ganggu aku ya. Polly dan Sally mulai menyambung-nyambung bahagian-bahagian permainan jigsaw di hadapan mereka. Permainan itu sulit sekali. Sangat sukar mencari pasangan gambar yang sesuai. Untuk menyelesaikannya, diperlukan kesabaran yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, Polly menggabung-gabungkan pasangan gambarnya. Ia tidak mudah menyerah. Di samping itu, ia memang sabar dan kerjanya sungguh-sungguh. Tetapi, lain halnya dengan Sally. Ia menggerutu sambil membolak-balik potongan-potongan gambar di depannya dengan tak sabar. Mulai dari sudut, bisik Polly. Tetapi Sally tak mahu tahu. Diacaknya potongan-potongan gambarnya. Lalu dilemparkannya potongan-potongan itu ketika kesabarannya habis kerana tidak juga menemukan pasangan yang cocok. Aku tak bisa.
Pasti yang ini tak bisa dikerjakan. Nenek memberi Polly yang lebih mudah. Tuduh Sally sambil membuang potongan-potongan permainan jigsawnya ke lantai. Keduanya persis sama. Serupa saja, ujar nenek sihir. Lihatlah, Polly sudah hampir selesai. Nah, kau bisa membaca manteranya di situ, Polly. Pergunakanlah mantra itu baik-baik. Polly memandang permainan jigsaw yang telah selesai digabung-gabungkannya. Ternyata, setelah digabung-gabungkan permainan itu menunjukkan sebuah mantra. Dibacanya mantra itu dalam hati, kemudian dihafalkannya. Nenek sihir melarang Polly memberitahukan isi mantra itu kepada Sally. Mantra penyubur bunga tak pantas diberikan kepada anak yang tidak sabaran seperti Sally. Sebab ia akan menggunakannya terlalu cepat atau terlalu banyak hingga bunga-bunganya malah akan menderita. Mantra penyubur bunga hanya patut diberikan kepada orang yang bisa menggunakannya dengan lembut dan sabar. Dan sekarang, aku tahu mana yang Sally dan mana yang Polly. Kaulah yang bernama Sally, anak tak penyabar yang selalu terburu-buru, yang tak bisa mengerjakan teka-teki jigsawku, yang mengetuk pintuku keras-keras dan yang berani mengintip dari jendela. Wajah Sally merah padam, tubuhnya gemetar. Nenek sihir kini memandang Polly. Dan kau tentunya bernama Polly, yang penyabar. Kau bisa menyelesaikan teka-teki jigsawku. Kau mendapatkan mentera yang kau inginkan. Pergunakanlah mentera itu baik-baik, nak. Dalam sekejap, halaman rumahmu akan berubah menjadi kebun bunga yang indah. Terima kasih, ucap Polly. Ia berdiri sambil sekali lagi mengucapkan mantra yang baru saja dihafalnya di dalam hati. Dan kau, tambah nenek sihir kepada Sally, ku fikir sebaiknya kau tinggal dulu di sini bersamaku. Belajar menjadi orang yang penyabar dan sopan. Tetapi, Sally tak berani menghadapi nenek sihir sendirian. Ia cepat-cepat berlari keluar dari rumah nenek sihir dan menuruni bukit kembali ke rumahnya. Tinggal bersama nenek sihir yang keras? Oh, tidak. Sally tak mahu. Alhamdulillah, telah selesai kita kongsikan cerita teladan yang ke-6 tadi. Dan penting, sangat-sangat penting untuk kita ingatkan di sini bahawa amalan sihir adalah amalan yang sesat dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat buruk dan bahaya untuk diamalkan ataupun untuk dipelajari kerana ia boleh membawa kepada kecacatan dalam agama kita, dalam iman kita, kerana ia boleh membawa kepada kesyirikan. Hati-hati bahawa dan ingatlah bahawa kisah teladan yang kita ceritakan ini adalah hanya sebuah kisah sahaja dan kita perlu memilih apakah yang bermanfaat dan apakah yang baik untuk kita. Manakala amalan-amalan yang bercanggah dengan agama, jangan sesekali kita amalkan atau percaya kepadanya. Ingatlah, sesungguhnya hanya Allah sahaja yang berkuasa atas segala sesuatu dan sebenarnya tukang sihir atau siapa sahaja
tidak mampu melakukan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak mampu mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada kita, kecualilah jika Allah izinkan. Terima kasih di atas kesudian dan kesediaan dan masa yang diperuntukkan untuk sama-sama mengikuti perkongsian audiobook kisah-kisah teladan hasil karangan Enid Blyton ini. Semoga perkongsian itu bermanfaat bagi kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian seterusnya. InsyaAllah dalam sesi perkongsian audiobook berikutnya akan kita teruskan lagi dengan satu lagi cerita teladan yang tidak kurang menariknya di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian audiobook selanjutnya, insya-Allah.